Tak mudah bagi Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beragam cobaan datang silih berganti. Tangis dan air mata tak henti-hentinya membasahi bumi pertiwi. Bahu-membahu pemuda-pemudi bangsa bertaruh nyawa, berjuang bersama. Aceh, Batak, Padang, Jawa, Sunda, Bugis, seluruh suku bangsa melangkah bersama. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah Datuk Jamin menjabat Gubernur Jawa Barat. Merebut dan mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah usaha yang mudah untuk dilakukan. Seluruh anak bangsa dari Sabang hingga Merauke berjuang memanggul senjata seadanya. Seorang pemuda Minangkabau yang tengah merantau ke Pulau Jawa, meski jauh dari tanah kelahiran, beliau turut serta bahu-membahu bersama pemuda Jawa Barat mempertahankan harga diri bangsa, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Jamin bergelar Datuk Sultan Maharaja Besar, biasa disapa dengan Datuk Jamin. Merupakan pemuda Minang pertama yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia adalah Gubernur kedua Jawa Barat, menggantikan Sutarjo Kertohadikusumo. Baru saja menerima jabatan sebagai Gubernur, Datuk Jamin langsung berhadapan dengan upaya licik Belanda untuk menguasai Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 1945, tentara sekutu bertugas melucuti senjata tentara Jepang. Ternyata Belanda atau Nika membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia kembali. Ketika itu pasukan sekutu memerintahkan rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada sekutu. Perintah yang sangat merendahkan pejuang dan tentara Indonesia. Perintah sekutu itu dianggap sebuah penghinaan. Angkatan Perang Indonesia membalas penghinaan dengan menyerang pasukan sekutu pada malam hari tanggal 24 November 1945. Serangan itu membuat sekutu murka. Pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald, Panglima Perang Sekutu, mengultimatum Gubernur Jawa Barat Mr. Datuk Jamin. Ia meminta rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara dengan memberi waktu selama 2 hari sampai tanggal 29 November 1945 sampai pukul 12.00. Jika perintah sekutu tak dipenuhi, sekutu akan bertindak lebih keras. Ultimatum sekutu tak digubris oleh Datuk Jamin. Sebaliknya, tentara Indonesia menjawab ultimatum dengan meningkatkan serangan pada pos sekutu. Mendengar pembangkangan rakyat Jawa Barat, Letnan Jenderal Montagu Stafford, Panglima Afney, pada tanggal 17 Maret 1946 kembali memperingatkan Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Beliau meminta agar militer Indonesia segera meninggalkan kota Bandung sampai radius 11 km dari pusat kota. Sekutu hanya mengizinkan pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal di tengah kota. Datuk Jamin sebagai pimpinan sipil, Gubernur Jawa Barat, didukung oleh Kolonel Aha Nasution sebagai pemimpin militer, memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Pada 24 Maret 1946, pukul 10.00, kota Bandung membara. Rakyat membakar seluruh gedung-gedung yang ada. Konvoi pengungsi mulai menggelombang, semakin membesar setelah matahari tenggelam. Seluruh rakyat
mulai menyatukan kekuatan. Demikianlah balasan yang diterima oleh sekutu atas ancaman yang mereka berikan kepada penduduk Jawa Barat. Selama menjabat Gubernur Jawa Barat, Datuk Jamin lebih banyak disibukkan dengan upaya penyelamatan roda pemerintahan. Muhammad Jamin berusaha menjaga bergulirnya roda pemerintahan serta menjaga keamanan dan keselamatan rakyat dari ancaman tentara Belanda. Muhammad Jamin tak sempat merasakan nikmatnya duduk di kursi gubernur karena harus berkantor di wilayah pengungsian, tepatnya di daerah Tasikmalaya dengan segala kekurangan. Muhammad Jamin juga tak sempat membangun apapun dalam waktu yang singkat. Ia melepaskan jabatan gubernur pada Juni 1946. Demikian kiprah seorang putra Minangkabau dalam memimpin daerah Jawa Barat di masa pergolakan. Muhammad Jamin dilahirkan di Sulit Air, Sumatera Barat tahun 1903. Terlahir dari keluarga terpandang. Ayahandanya bernama Datuk Malin Maharaja, seorang penghulu kepala di Sulit Air. Beliau adalah cucu kandung dari Datuk Rajo Mansur, Lalashot Sulit Air. Dan ia juga memiliki seorang paman yang menjadi mantri polisi kelas 2 di kota Medan. Muhammad Jamin mengawali pendidikan dari Volkskur Sulit Air tahun 1909 dan menamatkan pendidikan Government di Singkarak dan HIS di Solo, serta menyelesaikan pendidikan Mulu di kota Padang. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan Roadhouse School atau Sekolah Hukum Tinggi di Batavia. Selanjutnya ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Leiden. Pada bulan Februari 1932, Muhammad Jamin kembali ke Indonesia dengan menyandang gelar Master in the Rechten. Usai menyelesaikan pendidikan di Belanda, Muhammad Jamin bekerja sebagai advokat pada Raad van Justice di Padang. Pada hari Kamis, 4 Agustus 1932, para cerdik pandai negeri Sulit Air dalam kerapatan adat negeri menganugerahkan dan mengangkat Muhammad Jamin sebagai seorang datuk dengan gelar Datuk Sultan Maharaja Besar. Muhammad Jamin Datuk Sultan Maharaja Besar menikah dengan Siti Nuraini, putri Betawi yang berprofesi sebagai penari. Ia memiliki putra yang bernama Yazid Jamin dan mewarisi bakat seni sehingga tumbuh menjadi seorang komposer besar di Indonesia. Muhammad Jamin Datuk Sultan Maharaja Besar meninggal dunia pada hari Sabtu 10 Mei 1957 di Cipanas, Jawa Barat, dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Demikian kisah perjuangan Muhammad Jamin Datuk Sultan Maharaja Besar saat bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.